Dan satu pesan yang perlu kita ingat semua, orang jahat adalah orang baik yang melakukan banyak tindakan baik demi melakukan satu tindakan jahat. Halo guys, welcome back to Korea Damit bersama orang Korea yang medok. Follow video kali ini merupakan video yang menunjukkan kenapa rasa ingin tahu anak muda itu bisa menjadi sedikit berbahaya. Dan kenapa ada beberapa barang yang tidak boleh dikonsumsi selain dewasa. Langsung kita mulai. Untuk menceritakan kejadian kali ini, aku harus memperkenalkan dua orang. Yang pertama bernama Miso, yang kedua bernama Arem. Ini merupakan nama palsu, tapi nama palsu ini juga digunakan di Korea. Jadi di berita Korea ataupun di liputan-liputan di Korea sendiri membahas kasus ini, namanya sama, Miso Arem. Mereka berdua ini adalah teman dekat, dan suatu hari waktu mereka ini lagi liburan musim dingin, Arem itu hubungin Miso. Miso, ini lo liburan besok di rumahku nggak ada orang, aku agak takut lo sendiri. Kamu boleh nggak nginep rumahku bareng gitu lo, lagian kan liburan nggak ada PR. Nah, mendengar tawaran itu, Miso langsung tanya ke mamanya, Ma, itu lo, Ma, tahu Arem kan, Ma? Dia itu katanya liburan besok ini di rumah sendiri gitu lo, takut, minta ditemani gitu. Aku boleh nggak mah nginep rumahnya dia gitu. Mama dari Miso itu sedikit bertanya-tanya awalnya. Kayak mamaku sendiri itu nggak suka aku nginep di luar rumahku. Jadi selama aku di Malang itu kayaknya nginep di rumah temen tuh cuma 3 kali atau 4 kali gitu toh. Jadi kayak ada beberapa keluarga yang nggak suka anaknya nginep di rumah orang lain. Tapi kalau temenku nginep di rumahku itu nggak apa-apa, kayak gitu emang. Nah, mamanya Miso itu juga sama. Dia kayak, lu ngapain kok mau nginep ya kan? Tapi dia di rumah, kamu nggak perlu kesana kan? Masa harus nginep sih gitu. Nah, Miso bilang, loh Ma, tapi kan liburan. Aku itu ya temen deket, terus kan ya sekali-sekali mah mumpung libur gitu. Mamanya tanya lagi, tapi aman kan ya di situ rumahnya? Duh mama, ini nginep rumah temen kok gayanya kayak mau nginep di rumah hantu sih. Ya aman lah mah, gitu kan. Mamanya yang juga tidak menemukan sebuah alasan khusus untuk menolak, akhirnya mengizinkan Miso untuk menginap di rumah Arem. Pada hari H, tepatnya pada tanggal 16 Januari tahun 2021. Jadi masih tahun ini, masih waktu video ini diposting, masih di tahun yang sama. Miso ke rumah Arem, mereka main-main, terus mereka guyon-guyon. Tiba-tiba Arem itu bilang kayak gini, sebenarnya di rumahku ini loh ada bir, mau nyoba nggak? Dikit aja gitu. Miso yang tidak pernah minum sama sekali sebelumnya, dia itu bukannya pengen minum, tapi dia ajak minum, jadi kayak pengen nyoba gitu loh. Ini mungkin adalah sebuah perasaan yang kita rasakan, khususnya waktu di usia remaja. Kayak aku sendiri, pernah diajak ngerokok sama temanku, tapi karena aku memang nggak suka rokok karena papaku itu ngerokok parah. Jadi untuk aku sih mudah nolaknya. Tapi aku bisa melihat teman-temanku, ada beberapa yang mereka itu sebenarnya nggak tertarik untuk merokok. Tapi karena ada temen yang ngajak, mereka itu pengen tahu gitu, bukan karena mereka mau, tapi karena pengen tahu dan akhirnya mencoba. Hal ini juga terjadi kepada Miso, sehingga Miso sama Arem ini pertamanya minum 1 kaleng kecil bir. Mereka minum cerup gitu. Wah, di rumah nggak ada orang, rasanya bir gini toh, mereka bincang-bincang. Tiba-tiba ada seseorang masuk ke dalam rumah mereka, dan ternyata bukan orang yang tidak dikenal, melainkan papanya Arem yang pulang. Nah, sekarang bayangkan anak remaja, mereka diam-diam minum alkohol, tiba-tiba orang tuanya datang. Gimana? Mereka pasti kayak berusaha menyembunyikan ini, terus takut dimarahin ya. Nah, mereka udah kayak tegang, udah kayak, aduh ini gimana kok tiba-tiba papamu datang, padahal kamu katanya nggak ada orang di rumah. Nah, mereka udah takut gini. Seketika papanya masuk dan melihat kedua anak ini lagi minum, berbeda dengan yang kita bayangkan, papa dari Arem itu bilang, loh kalian lagi minum? Iya nggak apa-apa, kalau mau nyoba kayak ginian itu jangan di luar, mending di rumah. Om ini ngerti, di usia-usia kalian itu pasti pengen nyoba ini itu. Ya itu emang nggak benar, tapi kalau mau nyoba di rumah aja, kalau bisa waktu ada orang tua juga, jadi nggak ngawur gitu loh. Ya nggak apa-apa, diminum aja gitu. Jadi bisa dibilang ini tipe orang tua yang sedikit unik. Kalau misalnya dia anaknya sendiri mungkin itu masalah dia. Tapi ini kan ada anaknya orang, tapi dia
bilang nggak apa-apa. Om ini kan ya juga sama kayak papa kamu. Om yang jagain, pokoknya jangan minum banyak-banyak. Bilangnya kayak gitu. Akhirnya Arem sama Miso, mereka udah mulai minum, ya mereka lanjutkan aja. Tiba-tiba papanya Arem ini balik lagi datang. Tapi kalian minum apa itu? Bir ya? Kalian kok minum kayak gitu sih? Ini mau tak? Ini ada whisky sama ada soju. Mau tak dicampur gini? Papanya Arem ini malah menawarkan minuman keras yang lebih tinggi tingkat alkoholnya ataupun kandungan alkoholnya kepada dua anak ini. Miso yang pertamanya ditawarin dia juga setengah-setengah, tapi dia mikirnya ya udahlah kan nyoba, apalagi ya seperti yang udah disampaikan tadi kan yo di bawah bimbingan istilahnya dipantau, wah nggak apa-apa deh, iya dikit aja gitu. Nah akhirnya dari awalnya bir mereka minum ke minuman keras yang lebih keras lagi. Mereka terus minum dan mereka berdua ini mulai ngerasa ngantuk, kayak udah mulai agak kena mabuknya gitu. Nah akhirnya mereka berdua ini langsung masuk ke kamarnya Arem. Arem tidur di kasur, sedangkan Miso tidur di lantai. Bukan di lantai, tapi ya pasti ada ya kayak selimut atau alasnya gitu tidur di lantai. Nah mereka ketiduran dan pada tanggal 17, jadi tanggal 16 malam, tanggal 17-nya subuh-subuh Miso ini kebangun. Dan dia menyadari bahwa dirinya ini sedang diperkosa oleh papanya Arem. Melihat itu dia sendiri bingung harus bagaimana, harus pura-pura nggak tahu kah? Atau apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus telepon ke orang tuanya tapi bilang apa ke orang tuanya dia habis minum terus sekarang lagi diperkosa? Dia sendiri bingung kan harus gimana. Akhirnya, meskipun Miso memang sangat kacau balau dalam otaknya, dia itu nggak kepikiran untuk minta tolong ke orang tuanya. Dan dia itu ya diam diri aja. Sedangkan Arem terus tidur selama hal ini terjadi. Dan besok paginya, orang tua Miso datang dan dijemput. Miso, gimana kemarin di sini? Seneng ya kamu ya udah nginep rumah temen. Kemarin tuh kamu pingin nginep sini. Ya udah, yuk pulang sama mama. Miso yang sebenarnya cukup hancur hatinya. Mau bilang dia mulai merasa bersalah. Mamanya juga sudah pernah mempertanyakan apakah aman untuk tidur di rumah temennya. Udah gitu dia memutuskan untuk mencoba minuman keras. Ditambah lagi terjadi sebuah kejadian yang cukup mengagetkan buat dirinya. Sehingga dia nggak berani untuk menyampaikan hal ini kepada orang tuanya. Beberapa hari kemudian Miso, Arem dan beberapa temennya ini kumpul lagi di kayak taman terbuka gitu karena COVID ya, pasti mereka kumpulnya di tempat terbuka. Di situ mereka ngomong-ngomong dan karena mungkin di malam hari terus mereka mulai melo gitu. Miso di situ dia bilang kalau sebenarnya dirinya ini sempat diperkosa oleh papanya Arem. Teman-temannya yang ada di situ akhirnya mulai tahu dan info ini mulai merambat ke beberapa orang. Pertama ke Arem. Dia jadi tahu bahwa papanya itu memperkosa teman dekatnya sendiri. Kedua, salah satu temennya ini bilang ke orang tuanya dan orang tuanya ini bilang ke orang tuanya Miso. Dan ketiga, mamanya yang akhirnya jadi tahu ini langsung mengajak Miso ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Tetapi di sini ada satu hal yang sedikit mengagetkan lagi. Setelah Arem tahu bahwa Miso ini diperlakukan seperti itu oleh papanya, Arem juga bilang bahwa dirinya juga pernah menjadi korban yang sama. Dan sebenarnya papa yang dari tadi kita maksud ini adalah papa tiri, melainkan bukan papa kandung. Jadi mamanya ini melahirkan si Arem, habis itu cerai dan nikah lagi dengan satu cowok baru, yaitu papa ini. Jadi kondisinya saat ini papa angkatnya Arem itu pernah memperkosa Arem dan juga teman dekatnya. Dan ternyata cara memperkosanya itu sama, yaitu disuguhi minuman keras dulu dan habis itu diperkosa. Miso yang akhirnya jadi tahu bahwa Arem juga pernah mengalami kejadian yang sama. Pada tanggal 4 Februari 2021, Miso dan Arem mereka pergi ke Hebaragi Center. Jadi ini merupakan tempat rehabilitasinya anak-anak yang pernah diperkosa biasanya. Tapi ceritanya ini mulai membelok lagi. Seketika Miso dan Arem mereka berdua ke sana bareng orang tuanya Miso. Miso bilang,
100% seperti apa yang dia ingat. Dia bilang waktu itu malam diajak minum, disuguhi minum, habis gitu diperkosa. Sedangkan Arem mengubah pernyataannya. Dia bilang, saya kejadian, tapi kayaknya itu di mimpi deh. Iya, saya nggak yakin. Tapi dok, mungkin ini manggil guru konsultasinya gitu ya. Dok, kalau mimpi apakah kita juga bisa membau, dok? Nah, ini merupakan pernyataan yang tertulis di tempat konsultasi itu. Jadi, tiba-tiba Arem yang pertamanya udah bilang bahwa dia juga pernah diperkosa sama papanya, di tempat konsultasi ini, dia mengubah pernyataan. Dia bilang, kayaknya mimpi deh. Aduh, saya nggak ingat betul itu mimpi atau beneran ya. Aduh, kok saya bingung ya. Kayaknya mimpi deh. Tapi dok, tapi di dalam mimpi kita juga bisa membau kah, dok? Pertanyaan itu yang dia lontarkan. Dan selama dua anak ini diperiksa, polisi juga memanggil papa angkat dari Arem untuk diperiksa. Seketika dipanggil, papanya dibilang, Anda mendapatkan tuduhan bahwa Anda memperkosa anak orang. Gimana, Pak? Orang ini bilang, aduh Pak, polisi ini kayaknya ada salah kaprah, Pak. Orang saya ini impoten kok, ya saya nggak bisa. Jadi, saat ditanya oleh polisi, papa angkatnya Arem ini bilang bahwa dirinya ini impoten ataupun memiliki kelainan di organ reproduksinya sehingga tidak mungkin kalau dia itu memperkosa. Dan seperti yang udah kita bayangkan, tentu kasus ini dibawa ke sidang. Papa Arem itu bilang kayak gini. Sebagai pelaku waktu ditanyain sama hakim gitu ya. So, kamu kayaknya salah ingat. Om itu waktu itu masuk ke kamar kamu betul. Tapi Om itu bersihkan ini loh, muntahan kamu. Enggak, kayaknya kamu ini salah paham. Masa Om kayak gitu? Kamu salah paham. Enggak lah, bukan. Kamu salah paham. Dia memberikan kesaksian seperti itu di sidang pertama. Mendengar kesaksian itu, bayangkan mentalnya Miso itu kayak apa. Bayangkan bagaimana kondisi Miso. Dia udah berusaha keras untuk menyampaikan semua kepahitan ataupun kesakitan yang dia lewatin. Orang yang jahat itu muncul di tempat sidang dengan muka tidak berdosa dan malah bilang, kamu yang salah ingat. Dan parahnya, ternyata yang mentalnya pecah itu nggak cuman Miso, tapi Arem juga. Karena setelah sidang ini, mental mereka itu nggak cuman hancur karena kesaksian itu, tapi mental mereka ini juga hancur di sekolah. Saat mereka sekolah, itu loh papanya yang memperkosa, ya itu loh temennya sendiri yang diperkosa, itu. Oh itu dah. Waktu di rumah, di lingkungannya, semua orang menunjukkan jari dan bilang, oh itu loh. Sehingga mereka berdua ini tidak nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi Miso sangat malu, dia ini korban yang diperkosa, udah gitu diperkosa sama papanya teman dekatnya sendiri. Sedangkan Arem mentalnya ini juga pecah karena papanya sendiri yang memperkosa teman dekatnya, dan juga berita tentang dirinya pernah diperkosa sama papanya sendiri ini juga beredar. Dua anak kelahiran tahun 2009 ini dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara lompat dari apartemen lantai 23. Dan Arem meninggalkan 3 pesan sebelum dia meninggal. Yang pertama, dia memposting di Facebook foto bersama Miso dengan caption, terakhirku adalah Miso. Yang mungkin mengartikan momen terakhirku ini bersama dengan Miso. Sedangkan 2 pesan lainnya nanti bakal tak ceritakan di belakang. Jadi sabar. Sedangkan Miso dia cuma meninggalkan 1 pesan yang nanti juga bakal tak bacakan. Nah, masalahnya setelah mereka berdua ini bunuh diri, sekarang bagaimana sidang ini akan berlanjut? Karena korbannya udah tidak ada dan dua-duanya yang meninggal. Pertama, terdakwa tentu bilang bahwa dirinya bukan orang yang melakukan hal itu. Udah gitu, rekan kerjanya ataupun orang-orang yang kenal orang ini semua bilang orangnya itu baik kok, dia tuh sayang banget sama putrinya, reputasinya itu cukup baik. Kedua, istri dari suami ini alias mama kandung dari Arem itu juga membela terdakwa, bilang bahwa kayaknya anak saya itu yang salah inget deh, nggak mungkin kayak gitu. Orang waktu konsultasi kemarin dia bilang kayak mimpi kan, enggak kok, mama kayak gitu, ini mama kandungnya. Udah gitu, Arem sebelum dia bunuh diri, dia menuliskan 2 pesan. Yang satu ini pesan ke keluarganya, kayak nanti kalau aku udah meninggal, kasih jelly lah, kasih apa. Tapi ini nggak dibuka kepada publik, jadi kita kurang tahu tepatnya. Sedangkan ada 1 pesan lagi, ini dituliskan kepada hakim.
Yang terhormat hakim, mohon ringankan beban papa saya karena papa saya bukan orang yang seperti itu. Arem menuliskan pesan seperti itu sebelum dia meninggal. Sedangkan di satu sisi yang melawan 3 orang ini ada orang tua Miso dan juga satu pesan peninggalan dari Miso. Oke, jadi ini terpecah kayak gini sekarang. Nah, break sebentar di sini. Bagaimana pandangan ahli tentang kejadian kali ini? Pertama, dari ahli kriminal bilang bahwa orang tua yang suka memberikan ataupun memfasilitasi entah itu rokok, minuman keras, ataupun barang-barang yang tidak seharusnya digunakan oleh anak di bawah usia, itu biasanya sengaja memberikan hal-hal seperti itu sebagai jebakan. Jadi poin pertama, ahli bilang tipikal orang yang suka merayu anak kecil yaitu adalah orang-orang yang suka memberikan barang-barang yang tidak seharusnya dimiliki ataupun digunakan oleh anak di bawah usia. Kedua, Arem bilang waktu konsultasi dia itu nggak ingat betul apakah itu mimpi ataupun kenyataan. Ini merupakan salah satu kesaksian yang sering digunakan oleh anak-anak untuk mempermudah dirinya untuk membatalkan kesaksian mereka. Jadi mereka habis bilang, kalau nanti mereka merasa ini nggak enak, bilang, oh itu mimpi kok. Jadi ini merupakan self-defense system mereka. Nah, kenapa ada self-defense system? Ini lanjut ke poin ketiga. Di poin ketiga ini menariknya. Orang jahat, itu kan nggak jahat 365 hari kan. Kayak papa angkatnya Harem. Ini kan ya pada hari-hari biasanya ya baik, anaknya dibelikan makanan, disayang. Cuman ada kalanya orang ini berubah menjadi jahat. Sehingga Arem, anaknya sendiri pun ada di dalam dilema. Apakah aku ini jahat kalau aku melaporkan papaku yang jahat? Jadi bisa dibilang di dalam otak anaknya ini, papanya ini terbagi. Momen baiknya 9, momen jahatnya 1. Masa karena 1 ini aku harus menghukum papaku yang segini baiknya? Makanya dia ada self-defense system. Karena bagaimanapun juga, orang ini pernah jahat, tapi biasanya baik kok. Pernah jahat tapi baik kok. Pernah tapi itu. Oke? Dan poin keempat yang disampaikan oleh Ali adalah Arem itu tidak pernah dipisah sama orang tuanya. Sehingga dia tidak sempat memiliki waktu untuk berpikir dengan kepala yang dingin ataupun objektif. Bahkan ahli itu juga bilang, bisa jadi surat yang dituliskan oleh Arem sebelum dia meninggal itu merupakan surat yang mungkin disuruh sama orang tuanya. Karena nggak normal orang sebelum bunuh diri itu menuliskan sebuah pesan yang terhormat hakim. Biasanya mereka itu menuliskan pesan paling ke keluarganya ataupun orang-orang dekat. Nah, sekarang bagaimana? Apa kira-kira hukuman yang bakal diterima oleh papa angkatnya Arem ini? Di Korea, ketika seseorang melakukan kejahatan seksual kepada anak di bawah usia, hukumannya itu lumayan keras, minimal 5 tahun hingga maksimal penjara seumur hidup, oke? Minimal 5 tahun. Tapi ada plot twistnya ini hukuman. Dengan notabene harus melakukan kekerasan. Jadi kalau cuma memperkosa, itu nggak tergolong sini. Harus memperkosa dan juga menggunakan kekerasan. Tapi logikanya, ini banyak ahli juga bilang bahwa hukum ini kurang tepat karena kalau misalnya orang dewasa, ini ada kasus beneran di Korea, cowok berusia 30 tahun, dia memperkosa anak cewek usia 10 tahun. Dan karena selama dia memperkosa ini dia tidak menggunakan kekerasan, hukuman yang diterima itu cuma 3 tahun. Tapi kalau dipikir, apa perlu seseorang berusia 30 tahun menggunakan kekerasan untuk memperkosa anak 10 tahun? Ya kan nggak perlu tuh. Sehingga hukum ini dipandang perlu diperbaiki. Tapi untungnya setelah beberapa sidang pada tanggal 26 November 2021 akhirnya papa angkatnya ini diturunkan hukuman penjara seumur hidup. Sebenarnya aku itu pengen banget membacakan surat yang dituliskan terakhir kali oleh Arem dan juga Miso. Tapi surat yang dituliskan Arem ini tidak diekspos kepada publik karena orang tuanya nggak mau. Dan mungkin karena mereka sendiri pelakunya jadi nggak mau diekspos. Sedangkan Miso orang tuanya setuju untuk diekspos ke publik sehingga tak bacakan dikit ya karena lumayan panjang. Aku mau minta maaf karena setelah aku lahir di tahun 2007 dan 14 tahun lamanya, sepertinya aku nggak pernah berbuat baik buat mama dan cuman menyakiti hati mama. Dan aku ngerasa berkat mama dan papa yang ada di sisiku, aku bisa bertahan hingga saat ini. Dan ini yang mulai menyakitkan yaitu baris keempat ya. Aku jujur sakit banget dan sebenarnya aku pingin banget menyampaikan ini semua kepada mama papa. Tapi aku nggak sempet ngomong ke mama dan papa karena aku takut mama dan papa juga jadi sakit hati.
Aku masih seneng banget waktu kita sekeluarga pergi liburan ke pantai. Itu merupakan momen pertama dan juga terakhir buat aku di hidupku yang paling bahagia. Dan di dalam hidupku ini sebenarnya teman bukanlah segalanya. Justru aku memiliki orang tua yang begitu keren. Dan aku benci diriku sendiri. Kenapa aku nggak pernah bilang terima kasih ataupun aku sayang mama atau papa selama aku hidup. Maaf ya, hingga momen terakhir pun aku jadi anak yang kurang baik. Dan kepada satu-satunya mama dan papaku, terima kasih dan juga aku minta maaf. Jujur, aku sakit banget atas kejadian yang terjadi di bulan Januari dan aku berharap ini bisa teratasi dengan baik. Orang jahat harus dihukum kan, Ma, Pa, ya kan? Dan setiap kali aku teringat kejadian waktu itu, tanganku begitu bergetar, jantungku terus berdetak, dan aku nyayangkan banget kok aku nggak sempet jadi lebih dekat sama opaku ataupun kakak laki-lakiku. Dan juga aku nyayangkan banget nggak bisa ketemu sama kakek nenek lagi yang selalu menyayangi aku. Dan maaf ya Nek, kayak cucu cantik ini harus pergi dulu karena terlalu sakit hati. Kayaknya kedepannya aku udah nggak bisa lagi mendengarkan cerewetannya mama dan juga nggak pernah bakal bisa dibangunin sama papa lagi di pagi hari. Jadi sedih banget, tapi sarangnya Oma dan terima kasih selama ini. Maaf ya, aku nggak pernah bisa bilang yang cantik-cantik. Dan maaf selama ini aku nggak pernah ekspresiin. Dari putri tercinta. Aku membayangkan orang tua yang harus membaca pesan yang dituliskan oleh putrinya sendiri kayak gini. Wah, kayaknya. Dan untungnya kasus ini memang berakhir dengan hukuman yang keras. Tapi yang paling aku sayangkan adalah anak-anak usia remaja yang masih begitu panjang masa depannya. Mereka terperangkap di sebuah ingatan buruk hanya karena kesalahan kecil yang bermula dari rasa ingin tahu. Dan mereka nggak berani bilang ke orang tua karena mereka merasa kesalahan ini merupakan kesalahan mereka sendiri. Padahal orang tua pastinya membela diri mereka. Dan satu pesan yang perlu kita ingat semua, orang jahat adalah orang baik yang melakukan banyak tindakan baik demi melakukan satu tindakan jahat. Oke Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Semoga Polo-Polo suka. Dan aku merasa sungguh deh buat anak-anak remaja yang kadang juga tergoyang. Please nonton video ini, jangan tergoyang. Dan juga aku ngerasa justru di masa remaja memang temen itu terasa berharga banget. Tapi jangan lupa yang bakal membela kamu mati-matian itu orang tua kamu. Dan mungkin di antara yang nonton, kalau pernah melakukan kesalahan yang kecil tapi selama ini nggak sempat ngomong kepada orang tua, sampaikan aku yakin orang tua kita itu adalah orang yang bakal membela kita mati-matian. Ya pastinya dimarahi kalau pernah ngelakuin kesalahan gitu. Cuman mereka pasti yang akan mengajari mana arah yang benar. Oke Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.